Swastiastu. Apa kabar semuanya? Sabuna Bigatera semeton yang sarang sami. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini ngopling agak sering ya. Jadi jedanya cuma sehari, 2 hari gitu. Kenapa demikian? Karena bintang tamu saya tuh bisanya ya pas akhir-akhir minggu ini. Dan hari ini adalah awal Februari. Saya syutingnya tanggal 1 nih, tanggal 1 pagi Februari. Keren ya. Dan saya pikir hari yang bagus lah untuk kita berdiskusi, ngobrol-ngobrol masalah hal-hal yang belum pernah dibahas oleh bintang tamu saya. Hal-hal yang belum pernah Anda ketahui, tapi saya bahas di acara ini. Dan Anda masih menyaksikan acara yang paling bergengsi di Bali saat ini. Ini dia ngopi keliling bersama Kopi Banyuwatis, legenda rasa. Om Swastiastu, ini ada kopi baru, cocok untuk tua muda dan pecinta kopi Bali. Oke. Tanpa berpanjang lebar, bintang tamu saya ini clue-nya tegas, galak, lugas, dan di Bali dia terkenal dengan sebutan Katos. Pak Yan Katos. Ini sahabat lama saya, cuma kita beda profesi aja. Kita jemput dia ya, dan kita ngobrol-ngobrol. Dan saya masih start di Kebon Vintage Cars. Thank you ya Kebon Vintage, selalu menyiapkan tempat untuk bintang tamu saya. Kita jemput dulu. Mudah-mudahan beliau sudah siap. Oh, sudah. Emang dari jalannya tuh katos banget. Lama nggak berjumpa sama bro saya yang satu ini. Hey, Ya, silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Silakan ditutup, boy, lengkap. Tuh, saya nggak bisa bikin clue karena dari maskernya udah kelihatan. Dibuka dulu maskernya Pak Yan. Iwayan Gendo Suwarda. Pak Yan, kita pakai seatbelt dulu ya. Oh iya. Wah, mobil cerewet nih. Iya, saya nggak cerewet, tetapi kan ikut aturan. Sana mobil cerewet tuh. Saya cerewet. Ini memang didesain untuk tidak cerewet, karena bintang tamunya cerewet. Kita sambil jalan ya Pak Yan. Saya banyak ada bawa hadiah loh, baju, CD, kopi untuk Pak Yan Gendo yang aku pun nyiapin ya, pasti ngolek acara raga. Pak bintang tamu keren luar biasa soalnya. Pak Yan Gendo sehat selalu, apa kabar? Selalu sehat. Sehat ya. Kita sambil ngobrol-ngobrol santai ya. Banyak yang tidak tahu Pak Yan Gendo ini udah sahabat saya lama banget. Dia fans saya loh. Aku malu. Fansnya Jun Bintang apa seng? Aing Iya. fansnya Bintang Band. Oh, fansnya Bintang. Vokalisnya? Vokalisnya Bintang Katos. Bintang Junu Bintang Katos. Katos pidan. Jelek mau. Sehingga ditawah pidan. Pro mbok jelek nah. Lungan yang pidan berang apa jadi Pak Yan? Lu jani ya. Lungan ya. Bagusan lah ya. Katos emang pidan Katos. Coro sing katos kan? Iya kan agak lembut ya. Oh gitu ya. Pak Yan Gendo ngobrol dikit dong, banyak yang nggak tahu nih. Orang taunya Gendo sekarang nih, yang tegas, lugas, kenyat. Asane sing banding ngorto aja Pak Yan Gendo nih. Mun dengar kata-kata Pak Gendo, sing guna banding nak ngorto. Padahal Gendo tuh baik sebenarnya. Baik. Gendo asli Padang Tegal Monkey Forest. Mosok? Nah, Mosok asli? asli. Serius? Ya, kalau lihat KTP asli ya, pun lihat muka ya kupang lah mata. Jarang kan orang tahu kan Pak Yan Gendo tuh dari Ubud. Biasa kan Ubud tuh lemah lembut kan. Sing demen apa? Sing demen Pak sana. Tapi seorang yang Gendo. Nah, awal
seorang Wayan Gendo itu mengawali sebagai aktivis, pengacara, orang yang bermental baja, kenyat, sing udah diurus tuh kapan tuh Pak ya? Kalau kenyat ya sudah sejak lahir. Sudah sejak lahir. Itu kenyat itu memang karakter apa? Kayak bentukan keluarga. Yang kendo model. Karena keluarga mendidiknya kayak militer gitu loh. Oh ya? Pelih pedik. Pukul, hajar gitu. Serius, Pak ya? Memang gitu dulu di rumah. Karena saya anak yatim, jadi yang ngurus ibu dari pagi sampai sore di pasar. Ya udah paman yang ngurus nenek, kakek, terus yang ngurus ini paman. Dikit-dikit main pukul dulu, Pak. Dikit-dikit main pukul. Main pukul. Ayan sing lawan. Nu cenik SD apa ya? Belum SD udah dipukul-pukul kayak sampai SMP lah itu. Saya nggak kena ngelawan. Ada, makanya akhirnya masuk karate. Liar polos cuma di sisi Liar. dan Hal-hal bodoh apa yang dilakukan Gendo kecil tuh? Pemaling, menjagoran, sing. menjagoran saya. Kriminal berarti? Hah? Ya nakal-nakal anak-anak lah ya. Nakal anak-anak. Maling. Maling ya. Maling apa model di warung gitu? Maling ngebon saya udah dari SD. Melamit tuh dan ngelamit. Lain maling jak ngelamit. Sama lah Sama ya. Sing nyemak orang. Pasal kudu kenen tuh ngelamit ajak ngemaling beda pasal sing tuh, ha? Pasal masuk neraka. Ya, kecepatan tangan terlatih di situ. Kecepatan tangan terlatih dari sana. Itu terbawa di karate ya. Ya akhirnya karena di rumah gaya pendidikannya gitu, lama-lama enggak nyaman di rumah, akhirnya keluar. Jadi Ragil di sini itu udah terbiasa ngelayap itu loh, nginep kemana, nyari tempat yang paling nyaman. Terus untuk memproteksi, karena setiap pulang itu merasa kalau tidak mengerjakan tugas, karena saya kecil kan harus mengerjakan tugas, namun sing nyampat, sing bang masuk. Tugas di rumah maksudnya tugas, ya? Nyapu. Karena numpang gitu ya? Saya udah keluarga di situ, cuman keluarga besar, 4 kakak itu lah, paman masih bujangan, cuman mereka kayak ngedidiknya sangat disiplin kayak militer. Terus mau bagi nyapu halaman, misalnya bagi kalau belum selesai nyapu saya nggak boleh sekolah. Jadi harus nyapu dulu baru boleh sekolah. Itu terjadi. Terus kalau telat pukul, kalau salah pukul gitu. Itu bisa mempengaruhi watak nggak ya? Mengaruh. Saya keras tuh kayaknya memang karena dari situ. Jadi mukulnya memang benar-benar pukul gitu. Jadi nggak punya tempat berlindung, akhirnya keluar terus, jarang di rumah. Akhirnya nyari kreativitas. Syukurnya kemudian nyari ini kan hal-hal yang positif. Ngajak menggambar, ngigal, pokoknya ikut sangat. Masa Gendo bisa menggambar? Bisa. Beliau namatan sarjana isi kan. Oh ya, gitu. Agak sering nawang gitu bisa menggambar. Ngigal, gitu. Ngelukis gagal, matung gagal. Jadi gitulah akhirnya di luar menjagoran, soleh-soleh lah gitu. Tapi untungnya saya ketemunya yang positif juga ketemu, yang negatif ketemu. Tapi untuk karena merasa ndak aman itu akhirnya belajar karate. Belajar karate kan harus bayar, pakaian maya, cuman guru mah. Oke. Ada guru saya. Namanya Pak Predi. Pak Predi Sukaraga itu. Masih ada beliau? Masih. Itu guru. Mudah-mudahan nonton nih Pak Predi. Jadi saya dulu ikut pramuka dari SD sampai SMP. Terus saya frustasi karena nggak dikirim ke Jamnas. Saya merasa Jambore Nasional. Saya merasa saya pantas gitu. Tapi nggak dipilih. Nggak dipilih dan saya menduga ada sesuatu yang ada nggak fair. Ya, ada yang nggak fair lah ya teman-teman saya dipilih. Tapi saya nggak bilang teman-teman nggak layak gitu. Iya. Saya merasa ada yang nggak fair. Akhirnya saya keluar, saya buang semua pakaian pramuka saya. bakar. Lemah nih seni mula kasar. Karate. Cuman nggak ini kan. Cuman nggak apa namanya, nggak punya biaya kan. Iya. Ibu nggak dukung, pokoknya ibu dukung kalau belajar melukis, patung saya didukung, nari aja saya nggak didukung. Gitu. Jadi akhirnya di sisi raga barang kene-kene tepuk aja guru Pak Predi itu sing lapis akhirnya dikasih karena dilihat berbakat. Cuman saya dapat baju yang ukuran sisa yang paling gede. Yang ada potongannya Gendo kecil. Kan baju masih sono. Kanggo latihan lah tiap Selasa Jumat gitu. Dan terus Jumat Minggu. Jumat Minggu lah terus. Komite juga berani? Ya, saya sempat akhirnya sampai jadi atlet, sampai sabuk hitam, sampai kuliah juga. Sampai ban hitam ya Gendo ya?
Keren. Dan kawan-kawan tetap kalah sama dan kawan-kawan. Tetap kalah sama dan kawan-kawan. Tetap kalah sama yang baju hitam. Iya. Mulai. Tetap keroyok kalah. Oke. Kemudian berarti Gendo kecilnya susah ya? Susah. Secara finansial, ekonomi. Sebetulnya secara ekonomi ibu saya walaupun dia single parent, Ya. dia cukup kuat. Cukup kuat. Ya, dia seorang buta huruf lah ya, cuman kelas 2 SD kan masuk, tapi dia kuat, bisnisnya cukup kuat, dagang kelontong di Ya, Pekan. ya. Hebat Emang lah. yang Gendo berapa bersaudara? Sendiri. Anak tunggal. Ya. Pantas lo sayang. Nah, Anda, ibu saya cara nyayanginnya justru dengan pelit. Oh, saya tuh kalau nggak kenaikan kelas nggak beli sepatu baru, nggak beli tas baru, nggak beli celana baru. Oh ya? Sampai SMA tuh begitu. Jadi saya udah biasa dulu sepatu saya robek, sepatu buaya udah biasa tuh. keplak gitu. Udah biasa tuh. Karena tiap tahun baru mareman sepatu. Tas, baju, celana, kecuali berobek-obeksan celana marah beli yang gitu. Jadi memang ibu saya kategori pelit sama anak. Ya. Tapi itu dah yang membuat saya kreatif, akhirnya beli baju pas sekolah dan ngemang baju tuh. Sampai sekarang Masih disimpan? Kenang-kenangan ya? Nggak, Harus itu membingkai lo. Kenapa baju jelek? Oh gitu. Pak baju jelek kok ya Pak. Bang Ben. Kemudian Melajah ngigal masih gitu. Kaman. Kaman ngabe. Masa sih Gendo bisa Nggak, ngigal? saya sing makaman celana tuh guys tuh. Karena saya ngelah kaman. Oh iya. Pas galungan marah makaman. Kaman bisa. Tapi ada dan Pak Karte orang dia yang rekrut saya ke sanggarnya, ajak aku TPRI, manggung ajak aku. Berarti bisa ngigal lah. Bisa dikit-dikit. Bisa sih. Kalau untuk sekedar nguluk-nguluk turis bisa. Oke. Kalau sekedar untuk mentas-mentas yang Sing itu bisa. konten. Bisa ya. Minta-minta untuk pertunjukan ya. Kau dia nang ngigal barong, ngigal ranglo, ngigal tupeng, ngigal jalan. Nah, artinya ngigal di sekena-kena mola. Karena kalau terlalu ganteng. Kemudian kapan seorang Wayan Gendo pindah ke Denpasar? Saya dulu memang anak kampung dari SD sampai SMA Di Ubud. Terus sing bangki aja. Heeh. Padahal menembak cukup ke SMA seluruh Bali ini cukup lah. Tapi ada kemauan pindah dari Ubud? Ada, tapi nggak dikasih sama paman saya. Karena? Macam-macam lah alasannya. Bas jauh udah masuk ke Badung, menyalan biaya kos, biaya apa. Saja. Terus ke SMA gini kan, udah man masuk ke Mojo, hitung biaya motor, bensin. Memang sing kos tapi bensin motor, tutut, ban motor, bla bla bla. Akhirnya Ubud kan. SMA 1 Ubud lah. Oh, SMA 1 Ubud. Kan dia semua bagus. Marah pindah dasar. Pas Ya kan waktu itu kan pindahnya pas kuliah. Pindahnya ya ke kuliah terus ke Denpasarnya pas kuliah 95. 95. Lulus saya dulu lulusnya arsitek. Dari dua pilihan kedokteran sama arsitek, saya lulus arsitek. Arsitek. Woi, arsitek FT Unut yang baju hitam. Oh gitu. Berarti bisa nggak marah? Bidan bisa. Arsitek kok ngomongin masalah hukum? Akhirnya pindah ke hukum. Setelah tamat arsitek, Belum oten tamat. klek. Oten tamat. Bukan tidak tamat, belum tamat. Belum tamat. Tapi sekarang kalau diambil bisa dong. Ditamatin. Hah? Bangsa. Sing cocok lima. Oh ya liup ya saja nih tuh pengacara kondangan. Kemudian ambil gaya arsitek. Kemudian kok kenapa tertarik dengan Fakultas Hukum? Awalnya saya 95 masuk arsitek, terus 96 saya udah mau pindah ke hukum sebenarnya. Terus 96 udah mau pindah ke hukum, cuman almarhum ibu saya nggak ngasih. Almarhum ibu saya dia orangnya cerdas gitu. Kalau dia sing bisa maca huruf tuh. Uli marah masuk ke kuliah tuh dia udah protek. Dia kan sakit-sakitan dari kecil, dari ceritanya. Terus saya disuruh nyari dokter sebenarnya. Ya. Saya disuruh nyari dokter. Artinya jurusan kedokteran. Masuk fakultas kedokteran. Cuman saya nggak cocok gitu. Saya rasa nggak cocok. Saya maunya nipu ibu. Nipu ibu. Ternyata karena tawang memang mereka sih bisa maca. Dia cuma bisa nulis angka, dia nggak bisa baca huruf, nggak bisa nulis huruf. Makanya nipu kan. Ya. Oh, nah, kedokteran. Ulu. Bawa ada ininya pendaftaran yang udah itu loh. Kalau UMPTN. Akhirnya udah maunya udah. Ternyata dia lebih pintar. Tawang. Pamanku dipanggil. Apa bacaannya? Apa nih besekan ya? Mbah akhirnya kedokteran.
Oke, nah pasrah kan tulis berkedokteran. Ya. Tapi nah arsitek kan gitu. Oke. Karena harus memilih dua ya. Ada dua IPA, Ya. IPA kan waktu itu kan ada IPA, IPS, IPC gitu kan. Nah, IPA harus dua. Nah, saya minta akhirnya kedokteran. Apa ben bertemu saya tuh aja paman. Apa benar nih kedokteran? Apa ben arsitek. Oke, arsitek dua. Nah, otak saya cheating juga kan. Nanti pas pendaftaran di kampus kan hapus gitu loh. Hapus kan pensil 2. Oh iya, kita hapus ya karena pensil. Yang pulpen banyak. Terus hapus Ben? Ya, apa ngapus bareng ya ke kampus. Tahu apa nak di Bengal? Ya ngatain ke kampus pasti. Terus Iya, engkel ngapus kan sing. Akhirnya ujian lulus lah arsitek kedokteran, nggak lulus baru dia bisa terima. Akhirnya anaknya mulai sing idang masuk kedokteran. Ya. Terus arsitek. Nah, semester 3 2 saya udah mau pindah ke hukum karena udah ngerasa nggak cocok. Karena mau pindah ke hukum aja gitu. Nah, pas mau pindah ibu saya tak kasih tahu lagi dia minta pertimbangan sama paman yang lain yang ada dosen lah, ada satu dosen di UNUD. Itu kerennya ibunya Gendo ya. Apa-apa nanya dia kepada yang lebih pintar. Singnya Iya. Jadi dia enggak percaya sama anaknya. Lah sebenarnya aja anak yang tidak dipercaya. Iya. Jadi nanya dia ke dosen UNUD tuh. Ini ada aing berjuang arsitek mudah pindah ke hukum. Akhirnya ditentang habis-habisan. Berantem kecil lah. Nah, ya udah dia kan punya ya kita dibiayain kan punya hak yang betul. powerful ya. Rugi nih biaya bom setengah jalan. Kok dia bilang arsitek tuh berjuang kemudian pindah ke hukum gitu. Yang orang nih Pak Dene gitu. Udah nggak pindah ke hukum akhirnya saya lanjut. Baru setelah ibu saya meninggal, baru saya ujian masuk ke hukum tahun 2000 itu marah pindah ke masuk ujian ke ekstensi hukum gitu. Seberapa besar peran seorang ibu menurut Wayan Gendo? Karena kan begitu lahir kan seorang Gendo ini hanya kenal sosok ibu. Saya kemarin membahas tentang ibunya Puja, tinggaling ngunyang mau balik. Kalau Wayan Gendo sendiri? Saya secara psikis lebih dekat sama nenek. Sama nenek Karena ibu saya sibuk mencari nafkah, dia semangat dia mau gaya jam 5 ketekan jam 5 sore baru dia datang gitu. Jadi saya lebih dekat sama nenek sebenarnya. Nah, cuman sama ibu ibu saya ini struggle hebatnya dia memilih single parent sampai dia meninggal. Itu hebatnya ya gitu. Dan dia memang secara ekonomi mampu. Ya. Rajin nabung ya apa. Ya, saya sebagai anaknya secara ekonomi ndaklah kekurangan walaupun ndak pernah berlebihan. Ya. Gitu. Jadi kuat dia, dan yang saya heran sih dia sing bisa nulis huruf. Dia nggak bisa nulis huruf, dia cuma bisa nulis angka. Tapi kamu harus tahu bahwa dia adalah pengelola arisan ibu-ibu yang hebat. Iya. Karena uang adalah masalah angka, bukan masalah huruf ya. Tapi kan gimana caranya ini lajur ada kan kayak gini garis A B C D gitu misalnya. Bidangnya. Dia kok tahu ini men A, ini men B, ini men C, ini men D. Habis itu dibaliknya bisa bin, ini men A. Tahu dia. Keren ya. Itu udah dibongkar rahasianya. Enggak caranya dan kayak dia memang punya IQ yang cukup bagus. Maka Raga sentan ngidang muluk SPP sing ngidang. Karena ibu Raga pelit kan satu-satunya cara kan adalah membohongi dia kan. Ya. Supaya dapat duit lebih. Betul. Sing ngidang. Enggak pernah satu kali pun saya bisa seumur saya sampai kuliah pun saya enggak bisa nipu dia. Kecuali akhirnya melas-melas ide. Kemudian kehilangan sosok ibu, Gendo masuk Fakultas Hukum. Ya. Itu mulai demo-demo tuh dari awal ya, dari semester. Kenapa berinisiatif untuk inisiatif kayak hobi? Jadi hobi belum, cuman memang punya watak ngelawan Watak ngelawan ya, memang watak dari kecil ya. Iya, itu udah karena pendidikan ini di gaya pengasuhannya yang keras. Saya mencari di luar, mencari cara sendiri untuk membuat diri nyaman. Karena kalau di rumah itu udah horor banget gitu. Ya. Salah dikit mukul gitu keluar. Lama-lama akhirnya kita juga otak kita kreatif gitu. Kenapa untuk melawan ketidakadilan itu dipakai di rumah? Gendo takut juga sama orang rumah?
Iya kan kita takut lama-lama kan akhirnya itulah cara ngelawannya macam-macam itu. Latihan karate adalah cara memproteksi diri. Oke. Tapi kemudian setelah gede akhirnya mulai mengkritik paman terhadap anak-anaknya. Jangan mengulangi hal yang sama. Nah saya dari situ di sekolah akhirnya gitu ngelawan aja. Kena tilang itu saya nggak pernah takut. Saya setiap ada tilang itu saya selalu kena. Kalaupun tidak kena gara-gara saya melarikan diri. Tunggu dulu. Ditilangnya karena nggak pakai nama, nggak pakai emblem, rambut panjang. Tilang di kampus ya. Di tilang sekolah. Ya, Kalau ya, kampus ya. kan nggak ada tuh. Di sekolah ya. SMP sampai SMA SD nggak ada tilang. Sidak kedisiplinan. Setiap itu pasti saya kena. Pasti. Artinya masuk ruang BP lu biasa lah. Udah biasa. Dan saya kadang-kadang kalau kelamaan nih udah ditilang ditaruh di luar kan. Saya bisa ngomong ke guru dulu, Bu kok lama sekali ini. Protes. Kasih hukum apa Bu biar cepat saya masuk. Gitu ya. Dan memang akhirnya ada aja yang diomongin gitu karena memang di rumah nggak ngerasa nggak nyaman, akhirnya di luar kita ngelampiasin. Akhirnya ke kampus ke kampus itu ketemu sama tersesat, ketemu sama senior yang aktivis gitu. Oh, gara-gara tersesat. Baru masuk teknik diajarin orang pakai selamat datang intelektual muda. Ini masuk teknik selamat datang mahasiswa yang biasa-biasa saja. Jadi dekonstruksi gitu, otak kita diubah. Kamu bukan intelektual, kamu mahasiswa biasa. Orang diajarin angkat tangan kiri, diajarin sumpah mahasiswa gitu. Akhirnya ketemu lah sama itu penjahat-penjahat. Apakah itu semacam cuci otak ya? Enggak, ya cuci otak enggak, dibangun kesadaran sih ya, dibangun kesadaran. Karena kalau cuci otak kan mestinya hampir semua atau setengahnya juga akan menjadi aktivis jalanan. Enggak juga gitu. Itu kan dia brainstormingnya tapi lebih ke membangun kesadaran. Kesadaran. Tapi demo-demo bis kampus mulai. Geno enjoy itu. Enjoy. Karena agak tersalurkan anunya. Nggak tahu jiwa ininya. Ini modelnya apa namanya? Enjoy kan gitu. Geno punya nyali takut nggak? Punya rasa takut nggak? Seorang Gendowo gimana? Asalnya Geno tahan sing lah saja onyang nak lawan. Hah? Pernah lah. Terus? Pernah takut diputusin pacar. Takut kehilangan motor. Ya karena membuat narasi-narasi panjang untuk biar berapi-api membangun kepercayaan orang itu kan butuh powerful dan taksu yang bagus tuh. Tidak semua orang bisa melakukannya. Ini Geno saudara bla. Saya nonton tuh setiap ini Geno nih gending sih bisa. Karena kita kan pernah kolaborasi juga kan ya di lagu Nusuk ya. Geno yang berorasi, saya yang bernyanyi. Setiap saya konser soal itu tuh kan soal kene tuh apa namanya jam terbang. Ya soal pengalaman. Dulu juga gitu awal-awal orasi juga lebih banyak gitu lebih banyak. Itu harus belajar juga. Belajar. Saya dulu kalau sama dengan kayak teman megamal itu di jalannya lihat bahwa semakin sering kita kalau lakukan. orasi juga gitu. Jadi ngapa motor sambil ngapalin orasi. Gitu ya? Masuk mandus, nyongkok gitu. Buang air besar pun orasi. Terus sambil sisiran orasi, latihan mimik gitu ya. Itu loh kata-kata itu keren loh. Saya senang. Bila tidak ada yang memperkosa ibu gimana? Bangsat tuh. Gimana? Pasti ingat. Karena kita anak durhaka. Wah, luar biasa. Keren. Itu spontan. Waktu itu spontan di panggung. Kalimatnya gimana saya lupa. Apa ya? Jika kita tidak membela ibu yang sedang diperkosa, kita anak durhaka gitu lah kurang lebih. Itu spontan di sana. Itu bahasa itu keren. Spontan. Saya padahal nunggu kata-kata itu dijadiin baju. Sing dari dari baju ya gitu. Main orang bisnis baju. Sensitif ya. Kalau orang udah dikenal apa aja gak play kan. Geno selalu ada di garisan depan dan tidak segan-segan untuk men-tag orang yang dia tidak suka gitu. Termasuk pemerintahan. Di mana keberanian itu bisa datang dan
Saya tahu Gendo tahu masalah hukum, jadinya bisa men-tag orang sesukanya gitu. Kalau memangnya ada sesuatu hal yang dianggap melenceng, Gendo pasti paling depan. Live, sosmed, ngai status. Enggak lah, aneh-aneh. Itu itu tidak, itu bagaimana membuat orang percaya bahwa yang dibilang Gendo ini benar gitu loh. Dan mempengaruhi orang, oh saja nih orang yang Gendo nih. Yang Gendo ya, keberanian itu dari mana ya? Kalau keberanian itu memang harus dilatih. Keberanian itu jarang orang yang lahir punya keberanian. Semua orang punya nyali gitu, tapi jarang orang yang punya keberanian untuk itu, dan harus dilatih. Nah, kalau saya melatih keberanian itu dilatih. Nah, terus yang kedua ya biasakan dengan fakta aja. Ya. Kalau dia udah fakta, kemudian biasa kemudian diperkuat, dianalisis, kemudian orangnya di-tag kan nggak soal. Nah, yang salah biasanya kan orang yang dia nggak punya analisis yang cukup, tapi mengkritisi sesuatu, dia nggak punya analisis yang cukup, akhirnya jatuhnya kadang fitnah atau datanya nggak cukup. Ya. Jadi fitnah. Artinya sebelum seorang Gendo membuat status itu melakukan survei dulu. Artinya tema uling ini memang ada buktinya bahwa dia salah. Oh ya, jadi kalau kadang enggak, kadang kan ada satu kebijakan yang memang udah tidak perlu dianalisis, dia udah menjadi pengetahuan umum gitu. Misalkan seorang pejabat gitu pesta-pesta atau tidak pakai masker atau apa, itu kan enggak perlu lagi disurvei, enggak perlu lagi dianalisis. Itu udah pasti melanggar prokes gitu. Ya itu tinggal tema aja. Gitu. Itu seorang Wayan Gendo nih, Mbak, berkomentar. Dikomentarin balik. Mana ya? Sibuk dia. Sibuk apa? Sibuk menenangkan diri. Seandainya seorang Gendo Suwardana, Neyan kan bisa yang ngeritik kan? Ngeritik, nih pelih, ngeritik. Dia dari yang gubernurnya Yan. Makanya saya nggak mau jadi gubernur. Seandainya ada yang dimilih, ini pendukung Yan kan Liu nih. Coba Gendo po ada di yang gubernur nih. Raga tukang kritik. Oh, itu balas dendam namanya. Nggak baik memilih pemimpin balas dendam itu. Gimana? Yan mau nggak? Ada keinginan nggak untuk seorang Gendo memegang, nah paling sering DPR lah? Enggak, kalau mau nah dari dulu udah bisa. Iya, makanya. Kenapa nggak mau? Kalau Anda memang menyuarakan hati rakyat, harus megang ini dong. Situasi politiknya kan juga untuk orang-orang kayak saya kan terbatas. Kalau jadi DPR misalkan pilihannya dua, terseret atau terpental. Terseret atau terpental? Terseret dalam artian kalau saya kekeh dengan prinsip saya, ya saya terpental, tersisihkan dari pergaulan di DPR itu. Ada gitu. Baik secara politik tersisihkan, secara sosial tersisihkan. Gitu. Lebih memilih sekarang. Kalau saya tidak mau terpental, saya tidak mau tersisihkan di lingkungan DPR, maka saya harus ikut mereka dong. Gitu. Atau ikut sesuatu yang misalkan bertentangan dengan nurani saya gitu. Tapi ya terseret. Bermain nyaman ya. Ya pilihannya dua, terseret atau terpental dalam situasi politik seperti sekarang ya. Kan boleh gak serius deh. Serius. Oh gitu ya. Makanya Gendo nggak mau. Ya, saya memang kalau dari dulu saya enggak mau. Itu udah prinsip. Enggak tertarik. Kan nih, Sampai detik ini. Karena ada pemilihan jangan tiba-tiba sampai detik ini. Makanya saya selalu bilang sampai detik ini. Sampai detik ini. Sampai Oke. detik saya bicara. Artinya masih membuka kemungkinan lah ya. Namanya, Tawaran itu ada kan ya? Kalau kemungkinan itu pasti menyisakan ruang. Ya, tapi kalau ini pertanyaannya ada kemungkinan, ya pasti menyisakan ruang kemungkinan dong. Namanya kemungkinan. Ya. Gitu. Artinya sampai detik ini tidak. Sampai detik ini tidak. Dan Gendo membuka sebuah kantor lawyer. Asalnya Pak Yan pengacara paling mali balik jenis sih. Ada yang mau. Masa sih? Masa ada sih? Pengacara paling aja mungkin ya. Karena memegang banyak kasus-kasus. Apa nih ngisi? Pengacara paling ajem itu kan kadang-kadang kalau saya itu kan sih pengacara ajem, pengacara duang tuh beda nih. Pengacara ajem tuh ya kayak saya tuh ya ajem. Nah, orang untuk dapat tanda tangan kuasa itu harus bolak-balik. Yen Bang Utman tuh pengacara ajem apa pengacara duang? Kayaknya ya dua-duanya. Mungkin ada tujuannya sih ngedengin bawa nak yo mal nih.
Kenapa bisa jadi. kenapa yang Gendo memilih lebih simpel aja pakaiannya, t-shirt, kemeja, jas. Kenapa sih menaga banda cara nih satu angibi? Hah? Kan Kan gagah tuh. ya gagah, enggak mampu saya. Kenapa enggak kan Enggak bayar? mampu saya untuk menampilkan diri seperti itu. Mm-mm. Belum mampu. Sing cocok sana jenang kene. Jenang kapas. Biasa. Biasa ngangang gitu. Iya. Sampai saat ini dari sebagai pengacara di awal, pengacara profesional sampai menangani kasus jering terakhir, itu udah berapa kasus yang ditangani oleh seorang Gendo ya? Ratusan lah. Ratusan. Yang paling Hah? Yang paling berisiko sekali yang mana? Kasus yang mana? Semua kasus Semua berisiko karena semua. menangani nasib orang kan. Risikonya bukan, kalau saya naruh bukan risikonya di saya. Karena itu kan kalau udah lawyer ya risiko pekerjaan apapun semua orang punya risiko. Tapi risiko yang paling tinggi buat saya adalah risiko orang lain yang harus kita tanggung. Ya. Jadi ya saya memandang yang paling berisiko adalah begitu menerima surat kuasa, itu udah paling berisiko itu. Itu ya. Artinya udah memegang beban lah ya. Udah Beban tanggung jawab. karena nasib orang. Betul. Nasib orang bukan nasib saya. Ya. Kalau pengacara misalkan mau pakai egonya kan ya karena kita jasa dibayar lawyer fee ya sudah. Tapi kan risiko tertingginya kan bukan kemudian apa yang kita lakukan lalu berisiko buruk terhadap kita baik fisik maupun psikis, itu udah konsekuensi logis. Iya. Tapi nasib orang di tangan kita ya, dan itu yang paling risiko terbesar. Ya. Dan risiko itu yang Gendo hadapi dengan memang betul-betul berisiko ya, pernah dikeroyok. Nah, Kan? kalau itu yang di dunia jalanan nih. Iya. Eh, Nyalinian gede saja. Enggak, kecil ya. Mana ukur kedokteran? Memenuhi semua layar TV nyaman raga nih, sampai ngamuk luar biasa ya kan. Tidak semua orang lo punya nyali seperti Anda. Pernah membakar gambar SBY Iseng di Wanensennya. SBY Kepala nya negara. serius. Raga iseng. Saya bercanda kok, SBY nya serius. Kepala negara ada loh. Emang kenapa kalau kepala negara? Kok dibakar? Orang dia nggak tepat janji. Dia salah. Oh gitu ya. Dulu ya. Dibakar. Tapi yang dihukum Gambarnya, saya bukan fisiknya. Iya. Simbol negara itu Pancasila. Garuda, bendera, itu lagu kebangsaan. Berarti itu bukan spontan ya? Udah dipikirkan ya sebelum melakukan itu ya? Sudah. Terus ditangkap. Tangkap Mangku Pastiko itu Polda. Hubungannya baik-baik sama Pak Manggu sekarang? Baik. Ya. Baik. Sekarang nggak pernah kontak. Dulu selesai dia jadi Kapolda, baru jadi gubernur masih bagus waktu itu. Jadi gubernur kita baik tuh. Baik. Kebijakan masih bagus. Ngobrol biasa, tampil bareng. Malah waktu di Walhi kita ajak ngomong di Walhi itu. Udah biasa-biasa ya? Biasa waktu itu baik. Oh, sekarang nggak kontak-kontakan lagi? Sekarang nggak pernah kontak. Sama Pak Koster baik-baik? Kan sama-sama Wayan Koster baik, secara pribadi baik. hubungannya ya? Hubungannya baik karena Tapi? kenal. Tapi? Secara prinsip nggak ketemu. Oke. Jadi Nah, padahal kalau sama sama minum araknya sama loh. Nggak tahu bentuk punya. Sama-sama wayan sih, makanya kadang-kadang Sama-sama wayan. jelek saja punya wayan. Terus saya bingung wayan Gendo apa wayan Koster yang bilang. Karena suka-suka minum arak. Wayan Gendo masih delek punyanya. Amun boyo punya nyemak gitar kok. Lagu apa kaden gendeng. Tapi Koster yang bisa main gitar loh. Aku enggak tahu. Saya tepuk. Tapi mau gendeng bisa. Oh bisa makin karaoke. Makenang yang bisa, dekatnya mana makenang yang bisa. Kalah aja wayan Gendo. Sing tadi kalah. Pak Yan kopi malu ya. Kopi malu. Jangan kali tengos kopi malu. Mulai hangat tuh obrolan. Saya ada arak. Kayak sama-sama lagi arah. Aing pura-pura arak. Iya. Jadi kalau ada kebijakan-kebijakan yang perlu diperbaiki harusnya orang-orang seperti Gendo ini diundang ya. Harusnya diundang aja sebenarnya, baik-baik Undang. aja. Orang kita biasa ngasih masukan cuman gaya orang mengkritik, gaya orang apa itu yang tidak boleh diubah sebenarnya. Iya. Boleh diubah. Mana
mendat terima pemikirannya, jangan gayanya. Gelasnya nembah ukuran mah. Iya, ragel lah. Aku rajin cuma Pak Yan. Kedas. Ngumah, nyuci, ngepel. Aku sih ngajak pembantu. Oh. Kan ya Pak Yan pun nama rago nak rajin nuling bidang. Ini kan Gajinya besok ya. loh, pemerintah yang Geno setuju nggak pemerintah adalah pembantu masyarakat? Pembantu masih kan? Pembantu. Tapi mereka merasa nggak ya jadi pembantu ya? Dia merasa jadi pembantu. Maksudnya, ini nyelekit san bahasanya no. Merasa dia jadi pembantu. Heeh. Tapi pembantu yang durhaka kebanyakan. Kebanyakan gitu ya. Lah, kan ada kisah-kisah misalkan coba tonton di luar negeri misalkan orang jadi pembantu gitu kan. Habis itu dia dikasih tempat di dalam, habis itu dia gugat majikannya. Gitu ya. Ya ada yang Itu gitu. terinspirasi dari kisahnya. Tahu mungkin saya. Mungkin. Yan, ini kopi Banyumatis terbuat dari biji kopi pilihan. Pak Yan ngopi kan? Ngopi. Ngopi kan? Ngopi dan arak kan? Ngopi, arak tua. Arak tua. Berarti sebelum arak itu terkenal, Yan Gendo sudah mempopulerkan ya. Apa tuh? Arak. Kan teman, kijo-kijo ngomong arak bidang kan? Ngerasa sing ide misalnya. Berarti sifat iritnya tuh masih terbawa di pergaulan sahabatku. Paling orang beli kayaknya carahan pidan paman minum arak tau. Zaman-zaman arak kemon itu terkenal. Oh iya. Arak kemon, arak jodoh. Umur kuda yang Gendo mulai minum arak. Lama enggak, saya tahun 99 baru belajar minum arak. Bidang-bidang apa? Rokok sebelumnya enggak. Karena masih olahragawan, atlet. Oh iya. Sekarang udah mulai minum. 99 udah mulai nawang arak. Jadi 4 tahun setelah Raga kuliah malah Raga kenal rokok, kenal arak. Apa menjadi timpal lagi ngaraknya? Gara-gara ya berarti kan. Oke. Cluenya Pak Yan, Apa? ngopi keliling. Terus baru ngopi. Oh, Nah, aman ya? aman. Oke, 1 2 3. Ngopleng. Ini cara bebek ada puja deh. Kisah sampah. Ngopleng, ngopi keliling. Oke ya, siap ya? Oke. 1 2 3. Ngopleng, ngopi keliling. Wih, bersama Pak Yan Sing Gendo. ting nak. Aja nak. Yang arak orang ting. Jangan ya. Karena ini, Yang orang sing jual beli. dia harus mulai asliin aja. Anda sebagai seorang pengacara harus fair. Kena harga Pak Yan pasal 232 Jangan pelecehan. soal Raga kopi di kantor, kopi Banyumatis masih. Oh kan, yang Gendo kan minum Banyumatis. Pak Yan di belakang dan 1 box. Saya akan berikan kepada Anda. Menkuang orena kalau kirim ke mobil. Kira udah bubuk kan. Ada. Ada. Nah. Soalnya Raga sebenarnya aslinya pengopi tanpa gula. Sama. Tapi Banyumatis. Ya, ada di bu. Oh, misi bubuk tengah. Raga liung lah koleksi nih, kopi Sulawesi, kopi Papua, kopi makanya pedagang lah. Tapi sing bisa lepas li kopi Bali nak. Aja. Yang bawa kopi tulisnya aja 3.000. Yang bawa tulisnya KW bisa 15 sampai 25.000. Hah? Tolong digugat tuh Pak Yan. Namun jangan di setel pedang. Kopi itu 5.000, KW 25.000. Berbeda. Asal melihat gitu ngomong Lain kan beda ya. Mau pelui kayak bibir bobo mal. Pak Yan, Oi. apa kabar jering? Baik ya. Cang, dono dalam ya. Keluh ya Masel. Gimana seorang yang Gendo bisa memperjuangkan? Nah, dari Bali tolak reklamasi nih. Can melun kan Pak Yan anu ya. Pelopornya ya. Ya. Gimana jering bisa terlibat di dalamnya? Jering tuh dulu awal-awal itu sudah terlibat banyak gerakan, mulai intens. Kemudian ketika saya mulai aktif lagi di Wali Bali, dia mulai intens. Kalian sudah berteman kan ya? Ya lama bertemannya lama. Terus Cuma apa namanya? Saya coba, kan dia sebetulnya anak-anak SID ini 3 ini kan sebenarnya mereka anak yang punya sense ini ya, gerakan gitu ya. Makanya 98 dia ikut gitu. lingkungan ya. Ikut zaman jatuh-jatuhin Soeharto mereka ikut tuh semua tuh. Oh, demo-demo tuh. Oke. Nah, terus habis itu terlibat banyak gerakan bareng ngelawan menyuarakan invasi
Amerika ke Irak lah, apa macam-macam lah. Itu akhirnya ketemu, terlibat aktif di lingkungan bareng Walhi. Nah terakhir pas tolak reklamasi juga dia mau ikut gitu. Yan Gendo yang mengajak apa jering iya nagih barang. iya nih nage barang. Sempat awalnya dia kan waktu sebelumnya kan capek ngadvokasi yang lawan apa yang mangrove itu, yang lawan pendirian villa di mangrove. Iya. Terus Walhi Bali ikut. International Park kan mereka aktif tuh. Udah capek ya karena intens tuh. Belum tata ruang intens tuh dari 2010 sampai 2013 tuh intens tuh kita ngelawan banyak proyek. Nah, sempat jering mau aku istirahat dulu gitu pas ada isu tolak reklamasi. Oh. Akhirnya tapi udah aku ikut dia gitu. Tapi berarti salah kata orang bahwa Gendo memanfaatkan jering agar gerakan ini bisa lebih membumi. Udah lah ya. Udah ada ya itu ya. Nggak ada gini sebenarnya, nggak rumusnya bahwa tanpa mengecilkan peran teman-teman SID gitu ya. Maksudnya nggak ada hubungannya langsung bahwa kalau SID turun masanya akan ikut turun, enggak. Karena sebelum tolak reklamasi ini mereka udah banyak terlibat, jadi udah banyak terlibat. Tapi nggak otomatis kalau mereka demo kemudian masanya ribuan akan turun, nggak juga. Kami sering kok, saya sama SID bareng Walhi bareng SID turun ya 20 orang, 25. Padahal mereka turun gitu. Atau di isu sosial mereka manggung siang-siang belum tentu juga banyak yang nonton gitu. Ya. Tapi kan kami berjalan bersamaan, cuman kemudian menggunakan potensi masing-masing secara maksimal. Teman-teman jering SID menggunakan media yang mereka punya, alat yang mereka punya secara maksimal untuk kampanye. Ya. Teman-teman gerakan menggunakan kemampuan secara maksimal untuk melakukan kampanye. Itu jadi ketemu akhirnya. Jadi semua memanfaatkan potensinya. Jadi nggak ada yang maksudnya kalau orang bilang ini memanfaatkan jering supaya lebih terkenal, nggak juga begitu. Ya. Sama-sama bersinergi sih. Sama-sama tahu diri, sama-sama tahu potensi, terus bergerak bareng, itu asiknya. Mengapa BTR begitu penting di mata seorang Gendo Suwardana? Padahal nih sudah lama banget nih gerakannya nih. Apa sih tujuannya BTR sebenarnya? Iya kan nyelamatin Teluk Benua itu aja. Ya. Kita punya bendungan alami kan satu-satunya itu sebetulnya. Di 5 sungai dulu itu kalau mampet itu hancur Bali itu enggak ada bentuknya Bali kan. Apalagi tambah-tambah pulau-pulau. Kan cara siap misi tai dari kayak ayam banyak tainya. Sejauh ini bagaimana? Sementara sih masih di hold, masih belum bisa maju proyeknya. Ya. Tapi ya kita kan nggak tahu, masa pandemi ini kan banyak bisa aja didorong. Belum dibatalkan berarti ya? Belum. Perjuangan masih panjang ya? Cuman Menteri Susi udah mengeluarkan keputusan itu sebagai kawasan konservasi maritim. Artinya? Artinya Teluk Benua sekarang balik lagi jadi kawasan konservasi oleh keputusan Menteri. Peraturan daerah, tata ruang dan RZPP 3K juga menetapkan kawasan konservasi maritim. Ya. Cuman Perpres yang baru untuk menetapkan kawasan konservasi maritim yang belum terbit. Jadi masih ada peluang 50-50 peluang. 50-50 ya. Apakah dengan tergantikannya para menteri ini kan yang halnya menteri mengganti dia, Pak Yan? Berganti nggak kebijakan-kebijakan? Itu kan menambah panjang waktu lagi. Sementara belum, tapi kita nggak tahu arah terakhir ya. Apalagi ada Omnibus Law kemarin itu kan ngaruh. Iya. Sing namanya no. Duh paling nih ya. Jadi serius yuk Adena. Sesuai daripada ragam ngomongin masalah cinta. Sing bidang Pak Yan itu. Moyong kan. Kang Wang penikmat musik kan Kang Wang. Asal bang lagu na 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 Marokop Jepang kan bukan Rago ngenalin sebelum Rago nganten Pak Yan itu nah Rago kalau juang Rago nih berdua kasut tiban Rago nganten kan Yan bin makonen ani anu nih ani lebih sensitif nih adi jering bisa masalah apa plannya? Karena pasal yang dikenakan itu pasal yang ancaman hukumannya minimal 5 tahun
lebih 6 tahun berarti kan hukum di Indonesia itu hukum acaranya kalau ancaman hukumnya 5 tahun ke atas polisi bisa nge-sel. Terus yang kedua karena dia diputus bersalah melakukan ujaran kebencian. Menurut Pak Yan Jering blessing. Sing. Enggak. Bukan karena dia teman, bukan karena dia klien. Karena itulah Gendo menawarkan diri untuk menjadi lawyernya. Enggak menawarkan diri karena pengacara nggak boleh menawarkan diri. Terus Nyen milih Pak Yan. Nyen milih. Jering yang minta. Oke. Dan yang Gendo mau tanpa dibayar. Terus Karena soal satu prinsip, dua teman. ya. Sejauh ini Hah? Sejauh ini udah sejauh mana Jering vonisnya dinyatakan bersalah kena 14 bulan yang pertama, terus ya banding. Jaksa Yang banding siapa nih? Jaksa dulu. Terus kami belakangan banding juga. Kenapa enggak duluan dari Karena sebenarnya Jering udah maunya ya sudahlah, mau ini ngelawan kekuasaan udahlah. Kalaupun kena sekian udah saya jalanin aja kan gitu. Capek sidang mungkin ya. Udah capek lah. Pang deh. Kan jalan-jalanin banyak orang pelihnya kan yang mereka sih merasa pelih gitu. Tapi ternyata jaksa banding, yang mau tidak mau banding. Tapi banding jaksa ditolak kan, turun lagi 4 bulan. Jadi tinggal sisa 10 bulan, kena 10 bulan. Jadi sisa 5 bulan karena Jering udah 5 bulan di dalam. Sampai saat ini lagi berapa bulan Jering di dalam? 5 bulan murni harusnya. Tapi kan Sisa berapa bulan? 5 bulan. Tapi kan masalahnya si jaksa kasasi. Jaksa Artinya jaksa tidak terima putusan yang sekarang yang 10 bulan ini. Entah mereka punya keterikatan SOP ya, standar prosedurnya begitu. Kewajiban mereka kalau di bawah tuntutan 50% itu mereka wajib banding kasasi, atau pertimbangan apa saya nggak tahu. Tapi yang jelas mereka kasasi. Nah, kita juga mau kasasi. Jadi kita berharap semoga kasusnya cepat selesai ya, Pak Yan ya. Cepat selesai, reganya mau Bali. Ini kan udah nak Bali unyang nih. Mari bersatu menyelamatkan Bali. Ada masalah bedek ngorde, kenyat-kenyat. Itu harusnya kan ya, enggak sih kenyat-kenyat enggak apa-apa, sebenarnya bagus loh. Untuk kebaikan. Enggak apa-apa kenyat. Bagaimana tipikal seorang Jering di mata Wayan Gendo? Nih Anda kan berdua nih bersahabat, karib nih. Kumenjak kurangnya Jering kan baik sekali. Bahkan Pak Yan kan milu jadi saksi pas pernikahan kan. Kan si Jering itu sebenarnya di mata seorang Wayan Gendo. Jering itu orang yang apa adanya menurut saya. Apa adanya. Karena terus orang yang besar hati dalam artian kalau dia salah, Aku salah dia. Yang saya cukup appreciate di dia itu sampai sekarang dan belum bisa saya tiru itu adalah kalau salah minta maaf. Dia mau mengkoreksi. Ini yang Gendo salah. Ini yang Gendo salah sampai Ini yang Gendo salah. Agak makluan deh. Iya. Agak makluan. Tapi Jering bisa. Jering bisa. Kalau dia salah dia akan bilang salah. Tapi kalau dia merasa benar, dia akan bertahan. Gede mati loh, Sampai jadi kami berdua tuh sering tuh misalkan soal status medsosnya dia, itu kita bisa berdebat berjam-jam tuh hanya untuk satu status dia gitu. Oh ya? Artinya tidak satu visi. Sering kami berantem soal itu. Soal terutama statusnya dia, sering saya berantem ngingetin apa dan berantem. Salah nih, Bro. Enggak, menurutmu apa yang salah itu? Atau kadang-kadang orang-orang, "Bro." Baru WhatsApp itu, "Bro." Apa hapus Cang Bin? Bareng orang bro mau tahu angka lu ya. Baru ngomong bro dia udah dia bisa jawab, "Apa salahku? Apa salahku lagi atau apa yang harus ku hapus lagi?" Jadi setelah itu, yang ini memang salah apanya? Di take down dulu baru kita debat. Debatnya terus bukan pakai suara. Ini dia, dan itu terjadi bertahun-tahun. Sampai dia tidak bisa nyaut. Dia oke, aku salah. Baru hapus sama dia. Ngalah. Atau kalau yang terakhir nih yang status jadi kasus ini, berkali-kali udah dikasih tahu dan dia merasa apanya yang salah? Aku nggak salah. Ya tapi kamu secara hukum nih bisa kena nih, bisa dimainin kamu. Gendo sudah nyaranin, sudah warning. Berkali-kali. Setelah status itu turun, waktu yang orang kacung. Tapi Jering tetap bertahan. Hanya beberapa yang diedit habis itu dia bilang kamu bisa kena loh. Iya. Udah feeling ya?
So karena Gendo pengacara tak lebih Ya. tahu. Terus Setidaknya kalau dia tidak dimainin mungkin ini ya sama kayak Dr. Louis sekarang ada Dr. Louis. Dia ngomong ID kacang WHO tangkap saya seperti jering itu kan nggak ada yang laporin. ID dibilang busuk apa segala Ya. macam. Kenapa begitu jering yang bikin status ditangkap? Nggak tahu. Makanya kan mungkin dia nggak berbahaya sih. ya bisa jadi artinya kan kata-kata yang sama, kalimat yang sama keluar dari mulut yang berbeda, perlakuannya berbeda. Berarti ada sesuatu dong gitu. Kalau gara-gara dibilang kacung bermasalah, kenapa dibilang kacung sama Dr. Louis tidak jadi masalah? Nah, saya udah Itu Gendo ungkapkan di pengadilan. Enggak, karena belakangan Dr. Louis muncul. Oke. Cuman saya bilang ke jering gitu. Ini apanya yang salah gitu. Ini kan hiperbolik apa segala macam satir gitu. Iya, tapi kalau kamu dipaksakan kasusnya, kamu ada yang mau memaksakan bisa kena loh. Terlalu unsurnya terlalu ini nih, terlalu gampang untuk apa namanya ngekret gitu ya. Nah, dan dia bertahan. Ya. Siap dengan segala resiko, Bu? Siap. Yakin kamu siap ditangkap? Siap. Siap penjara? Siap. Sudah orang dia bilang siap terus gimana? Udah capek. Udah dia kekeh gitu. Hanya mau ngedit beberapa aja. Aku hanya mau ngedit beberapa aja. Gitu. Jadi kita ingetin. Patuh wadah dia ajak jering ah. Ayo bodoh Hasan. Tapi sebagai sahabat ya, ya sahabat sejati dia kan membela. Memang Saya selalu ngingetin loh, itu bertahun-tahun loh kerjaannya jadi pengawas sosmednya dia. Karena tahu kadang-kadang dia kan agak los-los gitu. Iya, Atau gaya bahasanya yang kadang-kadang itu. pas udah punya mungkin sih. Ya punya, ya bisa aja. Kadang-kadang saya nyambung antara maksud dan ini. Atau kadang-kadang pilihan katanya terlalu nusuk. Iya. Gitu. Apa Karena- bedanya dengan Gendo? Apanya? Bikin status nusuk. Ya sama. Anda kan gitu juga. Enggak lah. Saya itu enggak nusuk. Apa namanya, nebak? Enggak. Patuh kan? Wah, Dia- patuh mesti dia- membela diri. Enggak, mereka yang menusuk dirinya Oh, menggunakan alat saya gitu. ya. Perangkapannya lebih berbahaya ternyata ya. Lebih cerdas lah. Coba kalau mereka nggak bikin kebijakan yang aneh-aneh, mana saya bisa nulis? Ya, Lagian sebenarnya emat bro, bosan. bosan ya. Capek. Kadang Ya? capek. Makanya belakangan saya diem ya kadang-kadang. Kenyal. Capek. Oh kenyal lah. Sebenarnya loh. Jadi kok karena apa ya? Sekarang politisi yang jadi pelawak. Gimana tuh maksudnya? Menegakkan Kebijakannya lucu. Iya, jadi mereka yang sekarang jadi pelawak. Jadi akhirnya lama-lama bosen juga ngeliatnya, lebih baik nonton stand up comedy atau apa dibanding nonton mereka sekarang. Gendo. Capek. Yang Gendo ini kan dianggap dalam tanda kutip musuhnya pemerintah nih. Tanda kutip nih loh ya. Bukan ada kesusahan enggak ngurus-ngurus karena Anda kan harus berhubungan dengan pemerintahan nih. Yeay, Pak Yan Gendo. Ada nak di nomor 2 kan gitu asalnya sih enggak ya? Enggak sih. Sama aja ya? Enggak sih. Saya Mungkin karena Anda pengacara ya? saya menempatkan diri fleksibel sekali, maksudnya secara prinsip kalau nggak ketemu secara prinsip nggak ketemu secara prinsip aja. Tapi kalau secara personal ketemu gitu. Biasa kan? Biasa kan. Tapi kalau mereka mau mencoba begitu ya nggak apa-apa, kita ladenin. Tuh Pak ya. Udah kayak masalah kita mungkin sih. Iya. Karena kita kan orangnya santai aja urusan-urusan gitu kan. Bro Gendo, apa yang Bali butuhkan sebetulnya ya? Bali ini kan daerah kaya nih, orang pintar banyak, termasuk Anda sendiri. Harus ngapain Bali sebenarnya nih? Biar Bali kita Bali maju. miskin. Miskinnya Bali gimana? miskin. Ya sekarang terbukti. Gimana? Ya mengandalkan pariwisata miskin. Harusnya gimana? Ya Bali itu kalau sekarang merasa hidup dari pariwisata, semestinya mereka berpikir pada kebijakan yang komprehensif, saling menunjang. Ya Mandra dulu prototipenya Mandra itu cukup bisa masih bisa di Mantra yang mana nih? Mandra yang cerdas, yang dulu Oke. ini ide bagus Mandra almarhum. Ya. Nah, itu keren dan Ya. saya masih bisa diadopsi tuh. ya. Konsepsinya belum terlambat. Oke. Gitu. Apa yang keren menurut Anda dari ide bagus Mantra?
Bebas mantra. Hmm. Pertama, kalau mempertahankan konsep Bali sebagai desa besar, dia membagi zona. Oke. Nggak semua kalau sekarang kan pariwisata massal Bali, dulu dia kan pariwisata budaya, sebenarnya pariwisata yang berkualitas gitu. Ya. Nggak semua dipaksakan ngikutin pola selatan akomodasi, di utara apa, di Bangli apa. Jadi dibagi zonanya, dia nanti dia saling menunjang. Oke. Kalau sekarang kan ngikutin semua nih. Nah, pariwisata massal dia prakteknya. Kalau dulu Ide Bagus Mantra kan nggak mempraktekkan pariwisata massal ya. Itu masih bisa diadopsi itu. Terus yang kedua, beliau punya keberanian. Ya. Termasuk membela Balinya serius, termasuk bisa PHDI tentang kawasan suci itu kan dulu beliau yang juga kenceng itu. Jadi pembelaan Balinya juga kenceng dan orangnya berani. Gitu loh. Jadi ada art center, ada apa. Jadi visioner lah. Ya. Jadi visioner, ada keberanian gitu. Jadi menurut Anda sampai sejauh ini gubernur terbaik masih Bapak Ide Bagus Mantra? Masih Ide Bagus Mantra terbaik itu masih. Karena kalau yang sebelumnya saya nggak tahu ya Gubernur Suteja atau apa, karena situasi politiknya kencang waktu itu. Tapi kalau pasca itu di zaman Orde Baru, dalam situasi Orde Baru, yang kuat Ide Bagus Mantra ini. Gitu ya. Setelah itu belum saya menemukan. Seorang Gendo masih berharap nggak ada gubernur seperti itu? Dari dulu kalau kita bicara, saya ngomongin Gubernur Bali selalu menjadikan Ide Bagus Mantra sebagai Acuan. Gitu. Tapi yang yang berharap sih ada muncul Ide Bagus Mantra yang ideologis lah ya. Secara ideologis harus kuat gitu. Bali ini butuh orang berani. Maksudnya pemimpin yang berani. Ya Anda berani. Anda dong jadi pemimpin. Bukan ada di pejabat. Bisa nggak pemerintah kita seperti di luar ya? Kalau merasa nggak mampu ya mundur gitu. Jangan dipaksakan. Hah? Bisa lah. Bisa ya? Kan tidak ada larangan orang untuk mundur. Kalau menjadi pemerintah itu susah, menjadi pemimpin itu susah. Kok orang-orang berlomba-lomba jadi pemimpin ya? Dapat privilege. Kan milah tanda tangan prasasti. Gendo harusnya seperti itu. Ada sehingga masabo yang lama. Cukup deh surat kuasa kan tanda tangan beli. Ini enggak, makanya punya privilege aja kan, punya privilege gitu aja. Gitu ya. Lebih ke gengsi ya? Ya gengsi. Kadang orang makanya orang kalau udah punya uang banyak pasti pengennya jadi mimpin. Jadi pejabat, jadi pejabat politik gitu, karena padahal kekayaannya cukup sebetulnya ya. Ya kan bukan mengatur orang itu kan perlu jabatan. Jauh lebih punya nilai dia. Ketika orang sudah punya uang, dia pasti pengen ngatur orang. Gitu ya. Nah, tapi nggak salah sebetulnya, karena ketika dia udah cukup, dia ingin berbagi. Nah, cara berbagi melalui kekuasaan. Cuman problemnya kan ketika jadi pejabat, mereka lupa dengan itu. Itu yang kita sering temukan kan. Dan di Bali ini sekarang kita butuh sekali orang yang berani loh. Kayak sekarang misalkan yang sekarang udah, kalau pemimpinnya nggak berani lawan pusat, ya gini lah jadinya. Ekonominya ambruk. Kalau dari dulu loh coba ngomongin PPKM, saya udah dari dulu ngomong. Sekarang mempertanyakan efektivitasnya gitu. Karena nggak masuk akal loh. Nutup jam 8 tidak pernah dijelaskan kepada publik, kepada masyarakat. Ada jam 8 karena kayaknya publik itu kan bang penjelasan benar. Iya. Gitu loh. Oren malu. Adi jam kutus kene lo dasarnya kene. Jangan langsung kebijakannya langsung di blast. Jangan langsung, artinya diajak ketemu, rembuk melalui DPR aja. Ada solusi lain. Oh di Bali nak kene situasinya kene. Nah jam dasar jam 11 nah. Jam 11 tapi kene nah taat protokol lah, mun sing kena sanksi harus terima gitu. Dan itu harus dilakukan dengan tegas gitu. Jadi sama-sama, oke saya enggak harus jam 8 tak tutup. Kita tutupnya jam 11 deh, tapi kamu juga konsekuen ya, kalau kamu melanggar kamu kena ini semprit gitu misalnya. Kan harusnya ada ruang-ruang tuh marah pemerintah yang baik dong. Amun cuma mengeluarkan surat edaran apa man kewahnya sing perlu sing beda di melajah gitu-gitu. Itu Gendo bahas. Ya di status Gendo. Kayaknya ada beberapa kali tapi enggak terlalu banyak. Cuman maksudnya cara mengelola negara ini jangan kayak ngelola perusahaan gitu. Yang kamu ngeluarin surat edaran terus karyawan tunduk gitu.
Itu masih mending, karyawan dulu karena dibayar. Nih rakyat dibayar apa enggak, yang ada bayar pajak, bayar apa, tapi kan dikasih bantuan. Kalau di Jerman misalkan orang disuruh lockdown, senang dia disuruh karantina mandiri Karena bayar aja pemerintah. Mending nih tutup jam kutus bayar sing Ngalih utang pisau. nyen maya, bunga bank nyen maya. Tutup jam 8, orang yang mau makan malam susah. Emang semua masyarakat punya kulkas kalau nyimpen bahan makanan, coba Aja. pikir nah. Onyang nak ngidang makan aneh diet ya, pejabat diet jam kutus maksimal makan tuh buah kan. Tapi masyarakat yang tidak biasa diet, dia butuh makan malam. Izin alih sing lah kulkas. aja. Jadi kebijakan-kebijakan itu perlu diperhitungkan juga ya. Harus. Nah, kadang-kadang raga tuh sebenarnya nak benah-benah kan, Bro. Kadang-kadang benah-benah kan secara logika kan gitu. Ajak masyarakat ngomong, tapi kan kadang-kadang dianggap belih ya. Ya. Salah mungkin ya soal gaya bahasa bisa jadi Ya, dianggap. Terus ya. yang kedua ya gaya bahasa diterima, tapi kan mereka terganggu kenyamanannya. Harusnya kan kisi-kisi nak orin gitu. Aja. Loh, kalau kisi-kisi orin kan ya kamu kisi-kisi nah masih Kemangaturan. aturan. Iya, lah susah ya. Tuh Ibi ada kasus ini viral tuh, yang mau masker tuh, menurut kacamata Gendo sendiri. Ya itu yang problem. Apa masalahnya itu sebenarnya? Benar apa pelih itu? Benah ya. Ngin benar. Iya merasa benah. Iya merasa benar. Ane sing mau masker merasa benah. Kenapa merasa benar? Ya kan karena di surat edaran kayak enggak surat edarannya enggak berlaku untuk pejabat. Oke. Setiap orang pelaku usaha, pelaku perjalanan domestik malah wajib tuh. Sing ada orang pejabat itu. Pejabat politik, setiap orang. Sampai detail gitu Gendo maca. Nah, setiap orang itu kan kalau dalam terminologi hukumnya setiap orang itu artinya individu. Kalaupun badan, dia badan hukum privat, bukan badan hukum publik. Nah, kalau gubernur itu badan hukum publik, Bro. Kalau partai politik badan hukum publik. Jadi nak kena dia setiap orang itu individu, naturally person namanya. Iya. Nah, terus jadi yang diikat oleh surat edaran itu adalah setiap orang. Personal, individu, atau badan hukum, badan perusahaan privat, atau bisa kena pelaku usaha. Makanya ya benar. Tadi saya taat prokes Pak, kan Bapak melanggar SE. Enggak kan, surat edaran itu kan hanya untuk kalian. Sebenarnya benar ya Bro, benar menurut saya, benar ya. Karena dia pejabat publik tak kena di SE Gitu. surat edaran. Sing berbahayanya Nana diikuti dengan yang lain. Nah itu satir aja sebenarnya. Iyalah orang masa pemimpin ngaku guru wisesa tapi tidak punya tauladan itu. Namanya guru wisesa, tauladan lah. Bro melihat nggak kejadian kemarin itu seperti kesengajaan ya? Ada coba seorang pemuda tuh. Ini kan. Ada unsur kesengajaan ya. Ada bang yang koneh, yang kayak dia benjapnya didenda 100.000. Bisa jadi atau bisa jadi sing Tujuannya memang dia untuk protes. Karena kayaknya banyak yang pengen ditangkap gitu loh. Untuk Ya itu untuk melampiaskan unek-uneknya. Karena pejabatnya, karena gini loh, ini yang nggak adil. Misalnya ini pejabat musuh surat edaran, tapi ketika dia punya kepentingan, ya berkerumun, ya sengon masker, ya suap-suapan, sih mengganti sendok, itu kan problem tuh. ya. Saya sih nggak masalah ya, karena saya sebetulnya ya lebih suka nggak pakai masker gitu. Saya nggak masalah, cuman kalau dia mengikat orang dengan surat edaran terus orang didenda sampai 100.000 sementara dia berperilaku seperti itu, kan itu apa ya, nggak adil aja. Lebih keren nggak kalau misalnya ditilang, kena denda, tapi dikasih masker? Keren. Nah, Akan lebih keren lagi, pemerintah berani ngeluarin anggaran begitu, orang nggak usah didenda, kasih masker, bagi-bagi masker. kasih catatan. Atau hukuman-hukuman ringan lah, seperti yang Gendo bilang tadi. Usaha. Kasih catatan aja. Ah. Jadi dia terrecord berapa kali, sistemnya diperbaiki, dia terrecord berapa kali. Kayak sistem tilang ya. Iya, dia terrecord berapa kali gitu kan. Itu poin-poinnya, terus dari mana bisa dikasih surat ke kliennya. Ini warga Anda kena sekian kali. Ah, paling sing lah ya. Lah. Ya kan itu jauh lebih efektif Iya. ketimbang denda 100.000 hijab apa pesnya? Wah soalnya bro. 100.000
uang yang sekarang berarti, terus yang kedua tuh coba uangnya dibawa kemana? Kemana kira-kira? Nggak tahu kan, nggak pernah dijelaskan. Pernah nggak dijelaskan? Pernah nggak dia dapat pertanggungjawaban? Ya. Mungkin Dan itu nggak sidang loh. Oh, harus Nggak sidang. Loh, kan harusnya di sidang, namanya di piring. Oke. Nah, kan harusnya di sidang. Coba kelana agen itu. Karena ada vonis ya. Ya kan di situ denda. Iya. Ada hukuman, ada sanksi. Mm. Harusnya di sidang. Itu kok orang dicatat 100.000. Bis. Jadi semoga nanti Pak Yan di masa pandemi ini orang-orang tetap bisa berpikir baik, berpikir jernih untuk melakukan sesuatu. Toh pakai uang nih hidup Yan. Rakyatnya udah berpikir Rakyat. dan kreatif loh. Pemerintahnya kurang kreatif, Bro. Ya. Jangan nyalain rakyat lagi. Astungkaro jauhnya ngajak kreatif Pak Yan. Coba kalau rakyatnya nggak kreatif, mana bisa Bertahan sampai sekarang. hidup? Setahun Bu nih. Setahun. Yang Tanpa- pandemi ini ben setahun ben apa yang terjadi Pak Yan? Kira-kira menurut Anda? Satu, kolap. Yang kedua, kolap itu bisa menimbulkan kemarahan massa dan bisa chaos kayaknya. Karena Bali ini tipikalnya dia lama dia chaosnya, tapi kalau udah kepres itu tiba-tiba Berbahaya ya. berbahaya, dan itu yang kita tidak harapkan. Makanya kita tuh sering kritik pemerintah itu, maksudnya gitu, dia cepat memperbaiki diri, memperbaiki sistem, memperbaiki cara gitu loh. Ya. Karena jangan sampai kemarahan massa ini di ubun-ubun. Sekarang udah kan mulai kelihatan tuh. Ada pertentangan Udah kecil. mulai kelihatan tuh gimana mereka udah nggak kontrol tuh, ngomong apa di medsos, udah nggak kontrol sekarang tuh. Ngomong ke pemerintah ya. Nih Bu, masalah perut soalnya. Udah urusannya perut gitu kan, ada backup apa gitu. Jadi yang paling bahaya sih itu aja, kalau kesabaran massa tuh habis. Ya, makanya mensing sampai 1 tahunnya mensing ada kebijakan yang kreatif. Berat bro masalah. Ya. Berat. Ya semoga pemerintah bisa melihatlah di bawah nih masyarakat apa yang dibutuhkan, tidak hanya mengambil kebijakan-kebijakan sepihak ya. Pemerintah harusnya pejabat pemerintah harus belajar lacur sebenarnya. Belajar lacur. Dia harus belajar berempati. Dia harus menyelami, marah dia bisa nyimak kebijakan. Lebih mengambil kebijakan dengan rasa ya. Dengan rasa, karena kan rasa itu yang menimbulkan cara berpikir gitu loh, karena bisa ngukur gitu. Gitu ya. Dan semoga nanti semuanya bisa cepat selesai. Pak Yan Gendut juga tambah sukses, tambah bisa memberikan pelajaran-pelajaran baru, selentingan-selentingan bagus apabila dianggap ada satu hal yang tidak sesuai dengan jalur. Pak Yan, sehat terus ya Pak Yan Gendut ya. Kita closing jamu yang mertoja Pak Yan. Masa 1 jam Bu. Pak Yan, closingnya kita lagi di ngopi keliling ya Pak Yan ya. Oke. 1 jam sudah saya bersama Bapak Wayan Gendut Swardana alias Mr. Katos yang cantik jelita. Coba kedai Pak Yan. Oke, itu Pak Yan Gendut menjadi Sengrato gigi. kedai itu tidak manis Pak Yan Gendut. Jadi tidak seperti yang Anda bayangkan. Wayan Gendut itu tidak baik nak nih. Halo Lebri. Kali kemol, adik kemol aku. Nih Lebri ngefans sama Lebri katanya. Pak Yan, sehat terus. Salam sama keluarga tercinta. Dan office lawyernya terus menginspirasi banyak orang. Ngopling, ngopi keliling. Siap nak?